Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi dengan Mas Uni bersuara dengan tema UKT Mengganda Mahasiswa KIP Bergaya. Dengan saya Mustika Sari sebagai moderator pada siang hari ini, ditemani dengan Kak Wahyu dari Menteri Masuni BMKM SW UGM. Halo teman-teman. Ditemani juga dengan Kak Tanedi Revo dari Menko Kapuma BMKM SW UGM. Halo. Juga dengan Kak Tova, staf Masuni BMKM SW UGM. Halo. Oke, seperti yang kita tahu nih Kak ya, dari akhir-akhir ini isu yang paling panas di antara mahasiswa-mahasiswa itu kan isu KIP sama isu UKT. Dimana KIP itu boomingnya karena mahasiswanya dinilai mampu, dinilai cukup untuk membiayai hidupnya juga dengan kebutuhan kuliah, tapi ternyata mahasiswa tersebut ternyata menyalahgunakan mendapatkan dana KIP dan menyalahgunakan. Menurut pandangan Kak Revo dulu. Oke. Kalau pandanganku terkait isu ini adalah kasihan ya justru ya. Kasihannya itu bukan buat teman-teman yang dapat KIP kemudian disalahgunakan, bukan buat mereka, tapi buat mereka yang sudah dapat KIP tepat sasaran, digunakan dengan baik, tetapi dapat stigma negatif. Nah, itu dia yang aku maksud. Kan kasihan buat mereka itu. Tapi kalau untuk teman-teman yang dapat KIP kemudian disalahgunakan ya nggak apa-apa. Karena nggak apa-apa, maksudnya itu kita beritahu baik-baik. Kamu tuh kalau pakai KIP itu yang bagus. Jangan dibuat pacaran, jangan dibuat ngeslot. Kan banyak ya sekarang ya Mas Wahyu ya. Apalagi yang kayak judi-judi Nah, iya, judi online kan sekarang baru marak juga. Nah. Ada loh kemarin. Aku dengar ada yang pakai uang KIP buat ngeslot. Wah, waduh. Rungkat. Kan bahaya ya. Waduh. Uang pemerintah loh itu. Wah, tapi menang. Tapi enggak. Namanya itu judi. No salty. Tapi uang No panas. salty enggak boleh. Nggak boleh. Maupun menang mau kalah tetap Nggak jangan boleh. disalahgunakan. Jangan. Kalau menurut Kak Wahyu sendiri, mungkin di lingkungan Kak Wahyu ada teman-teman yang mungkin tepat sasaran ataupun sebaliknya tidak tepat sasaran dari KIP. Di lingkungan aku sendiri ya. Iya. Mungkin kalau di lingkungan aku sendiri ada beberapa yang tepat sasaran, ada yang beberapa kalau kita stigma lihatnya dari covernya atau gimana itu sebenarnya mampu tapi masih menggunakan KIPK. Nah, tapi dia tuh diberi KIPK tapi masih apa ya, disalahgunakan juga, kayak membeli bukan yang buat kebutuhan kuliah. Contohnya Mas Wahyu apaan tuh? Contohnya mungkin kayak yang liburan ke Korea itu kan. Yang nonton konser itu bukan sih? Iya, konser Nonton Coldplay. Coldplay. Yang beli itu tadi apa? 15 Pro Max. Aduh. Bukan aku. Oknum ya teman-teman. Oknum. Bukan anak vokasi ya? Iya. Bukan anak vokasi. Vokasi bye-bye. Kayaknya bukan iPhone aja deh kalau misalkan buat KIPK. Kayak Samsung juga. Sekarang Oh banyak iya, yang bisa brandnya. dilipat-lipat. Yang S Yang beli kan kan. enggak juga. Yang S20 itu loh. S23. Iya. Aku tanya ST, Mas. Aku Nutrisari. Karena menurut Kak Tova sendiri, gimana, mungkin di lingkungan Kak Tova ada yang kurang tepat sasaran dari KIP? Kalau di lingkunganku sama seperti Mas Wahyu, ada yang beberapa yang tepat, ada yang beberapa yang tidak tepat. Tapi ada satu hal yang jadi pertanyaan buatku. Jadi itu ada salah satu mahasiswa di lingkunganku, dia tuh PNS tapi dapat. PNS tapi dapat. Bahaya. Bentar dulu. Somasi ya Mas ya. Dan aku tuh Belum masih tentu bingung. semua belum PNS tentu. itu uangnya banyak ya Ya, teman-teman. ya tahu kan? Oh, PNS itu pekerja non-stop. Oh, bisa. Pekerja non-stop Bisa kartu jadi. PNS. Pegawai. Nah, Nggak boleh. Pokoknya Nggak tahu boleh. lah PNS pegawai Iya, tahu. gila. Yang jadi poin di sini tuh KIP tuh bener-bener seleksinya tuh gimana sih? Dalam artian yang PNS tuh kok bisa lolos, Oh iya benar. dan ada beberapa yang tidak PNS tidak lolos. Itu masih bingung di sistem seleksi KIP itu bagaimana. Justru yang butuh malah nggak dapat, malah nggak Iya. lolos gitu. Iya. Yang PNS malah lolos. Ini PR banget ya teman-teman buat para Kamadiksi nggak sih yang itu, yang ngurusin buat pemberkasan dan lain itu Kamadiksi bukan ya?
Iya. Diksi tuh ngurus dana dari alumni. Enggak. Nama Diksi itu yang keluarga mahasiswa bidik misi. Oh, Oh. Bidik misi itu kan yang dulunya yang KIP KIP. ini kan dulu bidik misi itu. Oke, lanjut. Kita ulang. Tek lagi. Dari awal, lanjut aja. Lanjut. dari Kak Tova. Kalau dari lingkungannya Kak Tova sendiri nih, ada nggak sih teman-teman yang mungkin nggak tepat sasaran dari KIP? Kalau nggak tepat sasaran pasti ada beberapa. Terutama yang aku tadi sebutin, yang PNS itu, menurutku itu kurang tepat sasaran karena untuk kalau di UGM kan ada sistem keringanan UKT. Iya benar. Untuk keringanan UKT yang PNS itu pun ditolak. Tapi kok ini KIP bisa lolos tuh jadi pertanyaan besar lah untuk sistem KIP di kampus kita tercinta ini. Jadi anak PNS justru dapat, Ya, tapi beberapa teman-teman yang mungkin bukan PNS tapi kurang mampu malah nggak dapat. nggak dapet. Oke, beberapa gitu ya. Tapi gaya hidupnya gimana, Mas? Ya biasa aja sih, nggak yang hedon. Gaya hidup. Nggak Tapi yang- dapat KIP. Tapi dapat KIP. Tapi dapat. Pengen Mas. Enggak sih. Karena bagi saya apa ya? Kita mengukur pada diri kita sendiri, walaupun kita mampu atau gimana, kita nggak boleh mengambil hak orang lain. Betul. Iya. Benar banget. Itu menurutku malah lebih ke korupsi sejak dini sih Mas. Iya, Benar. benar, Iya kan? benar. Iya. Korupsi sejak dini. Benar. Itu kayak memanfaatkan fasilitas yang bagi membutuhkan. Malah Dipakai diambil untuk dia. diambil dia. hedon. Enggak pakai gue hedon. Ke Korea. Ya ke Korea kan nggak hedon. Iya, Luar negeri. benar. Bukan ke hedon. Oh, oke. Nah, sedangkan di sisi lain nih, kita kan sebagai anggota dari BMKMSI UGM ya, dan kita itu berusaha untuk menyentil ataupun membuat pihak universitas itu notice bahwa ke mahasiswanya itu sedang menjerit masalah UKT, kenaikan UKT. Dan di sisi lain teman-teman oknum dari KIP yang tidak bertanggung jawab itu justru malah bergaya. Nah, menurut Kak Revo sendiri gimana? Cara kita menunjukkan ke univ gitu ya. Iya, maksudnya kan kita lagi berusaha bikin univ notice kalau kita ini UKT-nya kemahalan, UKT-nya itu mencekik ya. Bahkan Ya. sampai ada yang ada statement bahwa kuliah itu kebutuhan tersier. Nah, gitu. Mungkin kan kemarin kita juga udah sempat bikin bikin gerakan, yaitu bikin Google Form yang kita sebar ke teman-teman di kampus. Oh iya, benar, atau mungkin benar. bisa kita bacain aja. Boleh kita bacain aja ya. Nah mungkin kita bacain beberapa aja ya Kak ya, nggak usah semua, karena di Google Form kita kemarin Banyak yang isi. iya banyak banget, ada 50-60an lah yang isi. Padahal kita baru nyebar itu sehari langsung kita tutup ya. Iya. Gak Karena- nyampe sehari kayaknya deh. Iya nggak nyampe kan? Gak nyampe sehari. Malam Takutnya jadi sampai kontroversi siang. juga Iya. buat teman-teman. Nah mungkin kita samarkan aja namanya Bebek gitu aja ya. Iya. Ini Bebek, ini kata Bebek, melihat banyaknya teman saya sebagai pengguna KIPK yang bukan semestinya, sebaiknya perlu ditindak lanjuti terkait penerimaan yang tidak tepat sasaran itu. Banyak yang menyalahgunakan KIP untuk kehidupan hedonisme seperti contohnya mungkin kita sebutin aja ya toh. Iya. Apa? Sebutin 3 kehedonan dari mahasiswa yang dapat KIPK. 3 aja Kak. Hedon ya. Ya. Yang pertama, Apa tuh? mungkin membeli ini ya. Tiket Konser. kok konser? Konser kan masih ada yang 50.000. Iya. Oh, kalau Coldplay kan nggak mungkin 50.000. Bisa. Tapi mati. Dapat minuman maksudnya. Kayak tiket ini kali ya, liburan. Liburan ke Lombok ya Kak ya. Iya, Sama bisa. pacarnya loh. Tuh. Kan uang KIP 6 juta. Itu tunjangannya doang. UKT kan di luar UKT ini. Iya, UKT udah tunjangan 6 juta. 6 juta tiket pesawat PP cukup lah ya. Sama Cukup. pacar ya loh. Nah, Cukup, bisa. Paling kalau ke Lombok itu ngabisin PP itu ya 3 juta kok 4 juta. Cukup kan? Cukup. Sama Tiket pacar doang. Nah, kan pacarnya KIP juga. Aduh, double ya. Ya kalau nggak KIP berarti ngapain lu Mas? Investasi nggak sih Mas? Investasi Di link yang link gacor. Nah, kayak kebanyakan dari mahasiswa ini ya penyakitnya ya. Ini Padahal- ada Kak, ini ada yang ngomong dana KIPK ada yang buat judi slot.
Berarti benar. Nah. Kita nggak salah ngomong dong berarti Iya. ya. Kita nggak salah ngomong ya. Ada di sini tertulis dari siapa ini? Kita samarin lagi. Kita samarin lagi. Anas. Kita samarin Anas. Biar kayak surat suci gitu. Iya. Semoga pintu hatinya terbuka. Betul, untuk amin. taubat. Amin. Ya soalnya mahasiswa sekarang tuh banyak yang terjebak di judi online. Betul. Selain judi online, pinjol mungkin ya, pinjaman online. Oh, ada gak kemarin nggak? Temanku. Mungkin Ada temanku nggak satu kampus sih. Kampus sebelah. Oh, Kampus sebelah. Oh. Ya. Kampus sebelah itu ada yang kalah judi slot 12 juta. Wow. Dia nggak bisa kuliah 1 semester. Ternyata yang uang UKT yang harusnya buat bayar UKT ini dia pakai buat ngeslot. oh, tadi niat hati mau Iya, diinvestasikan. investasi Investasi biar uangnya bodong. itu berkembang. Iya. Tapi investasinya gagal ya Mas ya. Bertaruh nasib tuh pada Allah. Wah. Jangan pada Judi. Zeus. Zeus itu apa ya? Aduh, Mas tahu apa Mas? Zeus. Apa, Mas? Dewa petir itu berarti. Yang bunyi Petir. Kembali ke laptop. Oke, kita balik lagi. Ini kita kasih samaran siapa, Mas? Oke, kasih namanya Udin. Jangan. Sugeng. Sugeng. Boleh. Boleh. Pilih yang bagus. Kemarin kayaknya ada yang laporin deh, Mas. Ada dari salah satu orang tuh ngelaporin temennya. Cut dulu, cut. Rasa ding, langsung gue. Kok tinggal dipotong. Si aku mau moco, tapi kok jeneng koncone iki rasa dengan rasa di baca. Ada apa? ada kemarin. Langsung sebut nama apa? Oh, disebut nama itu. Itu kuliah pakai Brio itu. di HP-nya iPhone. Ini nyok. Bejir. Kuliah pakai Brio. Di Ya kan Brio, belum Fortuner kan? Iya, pakai beli HP-nya iPhone Pro. Wow. Di. Wah, hilang. Di mau Tadi kuliah di pakai kanan. Brio. Kanan, Itu yang kanan. bawah. Bawa lagi. Ya. Kuliah pakai Brio apanya iPhone 15 Pro Max. Tapi dapat KIPK. Lah iki kok disebut nggo si sapa ya wingi? Teh. Anak deteksi. Ada namanya Tamara Sas. Ah, Tamara. Kanan, bawah. Nah, Tamara. Tamara terapa Dua-duanya. terus kan mereka masih banyak lagi. Kelas A. Oh, itu yang membutuhkan. Bukan ini. Ada kemarin yang laporin temennya. Konser musik di atas Mariska. Foya postingan di Yaitu orang lihat. tersebut. Nah itu, yaitu tadi foya-foya untuk itu. Nah, ini. Ah, ini. Mungkin saran langsung gitu ya. Iya. Nah, ini lanjut ke pertanyaan bagaimana sikap yang kurang bijak dalam penggunaan KIPK. Ini ada yang laporin temennya, Mas. Jadi pakai nama. Iya, pakai nama ini yang laporin. Kita samarin. Kita tawarin, kita no salty, nggak kita sebutin biar menjaga perasaan yang dilaporin. Tapi kalau kayak gini saya gemes ya Mas. Iya, atau gemes kita ya? laporin ke Madiksi aja ya? Oh iya. Boleh. ya? Atau kita laporin ke Madiksi, kemudian KIP-nya cabut. Bisa. Lebih fair gitu kan? Iya. Iya. Lah, Kita masa- bukannya iri hati atau Iya. dengki, tapi kita ada ini beberapa yang KIP dia nggak mendapatkan KIPK tapi kesusahan untuk kuliah. Di mana dia harusnya kuliah dan mengerjakan tugas malah kerja dulu. Iya, harus part time juga. Iya. Mungkin Sebenarnya kita- nggak apa-apa Oh, mahasiswa nggak apa-apa. kerja. Tapi Iya. kan kalau yang ada yang enak gini tapi dapat KIPK ya tambah enak dong. Iya Iya benar. nggak sih? Mungkin kita Nggak bacain adil. aja narasi dari dia ya, Mas ya. Iya. Ini kita samarin jadi Sugeng. Masa Sugeng terus, Mas. Iya. Kasihan Sugeng. Siapa ya? Badrul. Badrul, boleh Badrul. Badrul anak tit dua-dua pengguna KIPK bisa dicek saja. A-nya berapa ini, Mas? A-nya 4. Lima. Oh, 5. Bisa dicek saja, punya IP 11. IP itu mungkin maksudnya iPhone ya, Mas. Oh. iPhone, punya mobil Brio, Rumah tingkat, punya iPad, punya laptop ROG. Pengen aku sih gitu. Aku juga mau, Mas, kalau gini. Mana yang katanya pemerataan? Tolong telusuri. Terus ada lagi Mas. Ada lagi. Waduh, semua dilaporin ini. Laporin semua ini. Telusuri HP iPhone, laptop MacBook, tolong telusuri cek aset. Ngeri banget ya teman-teman Parah KIPK ya, yang parah ini. bergaya ini. Oh, ini ada lagi. Ke kampus naik Pajero,
HP 15 Pro warna hitam ini dijual lama ngelapor. Lama ngelapor ini. Pusat. Pemakaian tahun berapa Mas? Ternyata ini dari teman-teman banyak yang mungkin salah tangkap juga terkait Google Form kita. Iya. Kan Google Form kita ini lebih ke bagaimana kita sebagai mahasiswa, tanggapan kita sebagai mahasiswa kepada teman-teman yang mendapat KIP tapi Tidak tepat sasaran. tidak Iya. salah sasaran. Kita cuman membacakan mewakili teman-teman yang apa namanya? Yang melihat dari lingkungan dia sendiri untuk KIPK sendiri itu tepat sasaran. Kalau nggak tepat sasaran gimana sih gitu. Nah, Dari tanggapan ternyata kita. dari teman-teman di sini mereka itu justru lebih tahu, lebih mendalami dari teman-teman yang di sekitar mereka. Khususnya teman-teman yang kita sebutin tadi yang Iya. KIP-nya tidak tepat sasaran. Iya. Mungkin buat bapak-bapak, ibu-ibu atau teman-teman yang ngurusi tentang KIP ini bisa ditelusuri, mungkin bisa dibikin Google Form kayak kita yang udah kita lakukan. Nanti isinya bisa siapa saja yang menyalahgunakan KIP, siapa saja KIP yang tidak tepat sasaran. Itu saran dari kita. Ya. Juga disertakan bukti-buktinya. Iya. Mungkin kalau bikin IG story di capture, terus nanti kalau naik mobil di foto Nah, itu itu bisa. Jangan cuma diupload tuh GM Face tuh ya enggak. Nggak ada Jangan, efek itu malah maksudnya pencemaran nama baik dong. Benar. Tapi kita ini mengobrolkan tentang ini semua tuh kita udah mengetahui sumber-sumbernya yang pas. Soalnya dia kan kita pakai form ada emailnya dong. Iya, Iya, betul. iya. Kalau Dan- cuma confess biasa doang gitu, kita nggak tahu sumbernya. Nah, kita membacakan ya kita Iya. nanti kayak gimana gitu. Dan emailnya Harus dikhususkan untuk UGM. tuh, betul banget. Karena kita mahasiswa ya, Bos. Iya, benar. Bukan anak pang gitu loh. Ya, mungkin lanjut Ini lagi. pertama itu. Kita lanjut apa nih, Mas? Lanjut apa saran dan pendapat yang disampaikan untuk isu ini? Iya. Cabut aja beasiswanya, Wi. Aduh. Dibully. Jangan Jangan, bully. nggak boleh. Bully, jangan. Audit ulang penerima KIPK. Setuju. Sadar diri. Sadar posisi. Lah posisimu tuh udah di atas loh. Nah, masih menginjak-injak yang di bawah itu loh. Itu namanya menzolimi gak sih? Ini lebih digali lagi bagaimana orang tersebut bisa menjadi penerima KIP di awal masuk kuliah dan dilakukan cross check secara berkala untuk penerima yang lama. Betul banget, aku setuju ini. Mungkin untuk cross checknya itu bisa datang ke rumahnya, itu bisa. Iya. Enggak. Survei langsung. Iya, berarti. survei langsung itu enggak, jangan cuman ketika ini ada pendaftaran KIP langsung disurvei, tapi berkala. Biar ketahuan ini rumahnya beneran apa enggak Iya. gitu loh. Iya. Benar. Kan Mungkin banyak kalau yang dari awal-awal semester mungkin luar Pulau Jawa nih kan dia pada di Jawa nih. Iya. Luar Jawa nih surveinya gimana ya? Mungkin kan sekarang udah ada teknologi namanya Google ini ya. Yang 360 itu loh, yang Google View gitu loh. Oh iya bisa. Nah, itu kan bisa Kalau nggak disurvei. lewat Zoom. Nah, kalau enggak nyuruh orang juga bisa ya. Nah, UGM kan kaya raya. tes psikotes bagi calon penerima melihat kepribadian penerima. Nah, setuju. Setuju. Kadang yang Sepakat. penerima ini orangnya juga apa namanya? Mengasihani dirinya sendiri. Pasti psikotes kan bisa lah. Mm-mm. Mungkin yang terakhir kita sebutin aja ya Mas, beberapa barang-barang yang sering dibeli oleh kaum-kaum KIPK. Contohnya Mas. Yang Enggak, pertama. di sini ada. Sini Kemarin aku sempat baca itu ada dari. Nah, ini dia. Dibaca Mas Wahyu ya? Ini Mas, dibaca. Buat beli rokok, watch, vape, rokok elektrik. Wah. Wih. Aduh. Bener juga sih. Bener kan? Aduh. Ya soalnya rokok dan itu tuh bukan Kebutuhan bahan pokok primer ya. Bukan kebutuhan pokok ya? Bukan. Iya. Soalnya apa ya? Kalau rokok itu tuh mungkin gaya hidup ya. Mm-mm. Terus juga kalau yang penting tuh masih ada yang lebih perlu gitu, makan. Iya Contohnya. benar. Dia makan tembakau, Man. Tembakau begini. Saya Dicemilin. kira itu tembakau dijadiin teh loh. Oke, diseduh ya. Terus tadi balik ngerokok. Oke, lanjut. Kita kembalikan ke moderator aja ya, Mas Wahyu. Oke. Mungkin Oke. ketawa-katanya udah cukup dulu. Soalnya lucu-lucu ya. Iya, lucu-lucu, bener. Menanggapinya lucu ya, Mas. Lucu banget. Dan dari Google Form ini kita dapat info bahwa yang resah terhadap teman-teman KIPK yang kurang bertanggung jawab itu bukan cuma yang nggak dapat, tapi teman-teman yang dapat juga resah karena mereka tersudutkan dan dapat stigma negatif dari itu ya. Nah, pertanyaan baru nih, pertama buat Kak Wahyu dulu deh. Apa tuh?
kan beberapa teman-teman tadi udah disebutin ya, bisa beli rokok, vape, mungkin iPhone, nonton konser dan lain sebagainya itu. Tapi kalau alibi mereka dengan kerja gimana? Oh itu ya yang katanya endorse itu bukan? Oh iya. Iya kan? Waduh. Buat ini. Yang sempat ramai kemarin Bu. Iya, Waduh, bener. waduh. Jadi kalau menurut saya kalau tentang apa ya, buat kerja beli iPhone atau gimana gitu, berarti kan udah ada pemasukan sendirinya gitu ya. Iya, Ngapain bener pakai banget, itu bener ya kan? banget. Iya. Karena adik-adik di bawahnya juga membutuhkan loh. Hmm. Terus juga buat beli rokok dan sebagai yang lainnya juga. Berarti kan mampu ya kak ya? Iya, benar. Menurut saya kalau buat rokok ya, rokok itu bukan kebutuhan pokok ya. Bukan. Ya pasti kalangan mahasiswa nih, apalagi Indonesia udah mengakui lah bahwa berapa puluh persen Pajak. pemudanya itu juga Rokok. rokok. Oh iya. Dan Ya. pajak di Indonesia kan juga dari rokok terbesar. Iya. Besar ya. Nah, tapi menurut saya kalau emang ada yang lebih dibutuhkan lagi, misalnya makan, Nasi Padang, nah si Padang, satu bungkus rokok juga bisa buat 2 tiga nasi Padang. Padang. Oh, Tiga. 3. Nasi Padang tuh 10.000 nggak sih mas? 10.000, iya, Iya. iya. Rokok tuh paling Rokok 3 batang. 30.000 kan? Itu isi? Si 16. 12 juga. Soalnya Aku nggak ngerokok sih kak. Waduh. gitu mas. Nggak ngerokok aku. Wah. Oke, Ya soalnya kan ada yang lebih bisa dipakai buat beli makan. Iya. Oh, nasi Padang tadi. Nah nasi padang kan Bener, juga bener. kenyang. bener. Makanya pada makmur-makmur gitu ya. Oke. Terus menurut Kak Tova nih gimana? Tentang mahasiswa KIPK yang beli-beli barang buat hedon-hedon, makan-makan di kafe, story-nya ngafe terus dengan alibi uangnya dapat dari kerja. Gitu. Mungkin kalau mereka benar-benar kerja it's okay, karena menurutku di sini aku disclaimer dulu ya, kalau seleksi KIP itu sebenarnya ada yang dari SMK dia udah punya KIP, dan kalau lanjut kuliah itu nggak perlu seleksi, jadi langsung gitu loh. Datanya dimasukin. Iya, kan Oke. ada 2 tipe, ada yang KIP dari SMK ataupun SMA, kemudian ada yang baru daftar setelah masuk kuliah. Masuk kuliah ya benar. Nah, kemungkinan kalau yang kerja-kerja itu mungkin ya dia tuh KIP-nya dari SMK. Oh. Dan Berarti tidak ada seleksi lanjutan iya, lagi. langsung terima gitu. Nah tapi kalau misal dia pas masih SMK nih Iya. emang butuh ya. Iya. Terus tiba-tiba dia dapat uang jatuh 2 miliar. 271 triliun. Wow. Beda bahasan. Jangan. Jangan yang Jangan itu. yang itu. Aduh. Jangan yang itu ya. Aduh. Aduh, saya masih Terlalu berbahaya. Jangan saya juga Saya masih mau kuliah ya. Jangan. Mas Remo masih mau kuliah, masih mau. Mas Tova masih. kamu serem banget ya. Aduh. Moderator. Cut kan berarti. Kakak. Hilang layar. Tapi ini jangan dikat yang ini tadi 270. Jujur lucu itu. Lucu itu malah. Enggak mungkin. Tenang, Becky kan dia terus. Iya. Dia aman loh. Tinggal telepon loh. Enggak percaya. Dekat aja tadi. KTA anjay. Bejir. Apa banget. Oke, nanti Dekat lah. aja tadi. Enggak usah. Aman. Editornya aku aja. Aku masih mau hidup. Lagi sampai mana? Sampai yang Enggak tahu, enggak bisa Dari mikir. SMK. oh iya dari SMK. Dari SMK gitu. Mungkin teman-teman tadi kan katanya Kak Tova ada beberapa KIP yang dari SMK atau SMA udah dapat dan dilanjutin dapat lagi waktu kuliah gitu. Mungkin dariku nggak masuk akal sih ya Mas ya. Iya. Ibaratnya gini, dia pas SMK ini emang kondisi keuangannya keluarganya emang baru sangat butuh. Membutuhkan ya. Nah tiba-tiba dia dapat warisan dari orang tuanya. Kan nggak ada yang tahu ya Mas ya, orang tuanya meninggal dapat sawah 7 hektar. Wih. Kan jadi kaya ya tuh. Iya nggak Mas? Iya juga. Iya, sih. benar. Kan nggak dapat 271 triliun. Mas, aku mau pulang, Mas. Oke, mungkin kita lanjut ya teman-teman ya. Kalau menurutku pribadi, kan nggak ada yang tahu anak waktu SMK itu dia emang kebutuhan finansial keluarganya itu emang baru butuh banget. Tapi kan ketika dia lulus, dia mungkin juga udah punya ijazah, udah punya relasi juga kan bisa kerja. Orang tuanya kan pasti nggak mungkin lah ekonomi gitu-gitu terus. Iya. nggak Kemungkinan meningkat. Iya, Bisa kemungkinan jadi. pasti meningkat. Apalagi anaknya juga udah lulus kan. Iya.
Terus juga ada niatan mau kuliah tuh. Nah, kenapa nggak yang survei ini dilakukan survei lagi? Iya, Iya. benar. Maksudnya survei berkala gitu loh. Oke. Nggak cuma waktu Tujuh sih mendaftar aku doang. pas kalau SMK langsung tinggal cuma numpuk gitu aja kayaknya. Enak banget ya. Terlalu relevan. iya, Udah gitu dapatnya SNMPTN. Nah, Nggak Waduh, ikut ujian. itu mulus banget berarti jalan Hidupnya hidupnya. udah di itu Di namanya sini jalur mungkin hobi ya. aku mau jelasin sedikit lagi ya Iya. tentang SMK itu. Mungkin di sini karena orang tua aku kerjanya di perangkat desa. Nah, jadi itu asal mula KIP kan itu berasal dari SKTM. Jadi dari orang yang merasa tidak mampu itu mengurus ke kelurahan untuk SKTM. Nah, menurutku di sini tuh yang perlu digarisbawahi bahwa pemerintahan desa itu harus lebih lebih selektif lah. Dalam artian kalau dia udah dapat SKTM otomatis dia bisa mendaftar KIP. Jadi kalau misal mau diseleksi dari akar-akarnya itu dari situ, dari pemerintahan desa itu. Karena di situ tuh banyak orang yang ingin lah mengajukan SKTM untuk dapat KIP. KIP SMA, KIP kuliah. Kalau dia udah dapat SKTM itu gampang lah untuk daftar KIP. Berarti dari lingkup yang paling kecil Ya. dulu, Ya. dari cara mendapatkan SKTM-nya mungkin. Ya, karena Jadi, kalau kayak di tempat gitu tuh masih rawan kayak disogok gitu loh. oh iya benar benar. Gini SKTM nanti tak kasih ini. Nah, Oke. jadi SKTM keluar. Ini jalur bagi lainnya. dua. masih sering kutemui lah karena Nanti KIP-nya dibagi dua. Kongsi Tapi itu masuknya apa ya? pemalsuan data nggak sih? Enggak, Iya. lebih ke korupsi enggak sih, Mas? Itu bisa juga. Iya, kan udah Bukan dari korupsi, Mas. Kayaknya suap deh. Oh, Kan memuluskan jalan. Iya, tapi kan administrasi. awal ya kan, Mas. Iya. Jadi ibaratnya gini, Mas. Dari awal tadi dari apa, Mas? dari SKTM. surat keterangan tidak Surat mampu. keterangan tidak mampu udah dikorupsi. Kemudian ketika naik tingkat ke KIP itu masih dikorupsi. Korupsi dalam artian yang tadi penyalahgunaan KIP. Nah, Kemudian dia lulus. Korupsi lagi. waduh. Lulus lagi jadi DPR. itu DPR jalur apa ya, Mas? Partai mana ya, Mas? Bertanya. Pit. Nanti dikat ya, ditit gitu ya. Iya. Oke. Oke. Ini lanjut mau bahas pemalsuan data KIP ya? Oke, Mbak moderator kayaknya ini editor kayaknya banyak PR. ya? Bener banget. Semangat ya buat editor kita ya nanti ya, buat sensor-sensor yang Isinya tepi orang jurang ini. ngawur semua. Soalnya kami berempat masih mau lanjut kuliah sampai lulus ya teman-teman. Oke, dari SKTM tadi nih ya Kak Tova. Berarti itu kan dari lingkup yang paling kecil itu udah ada pemalsuan data. Bisa jadi dia nggak layak buat dapat SKTM tapi dia minta ke kantor desa dengan ya lobby kanan kiri lah, lobby kanan kiri akhirnya dapat SKTM, ngefoto mungkin rumah kakek neneknya yang bukan Ya. belum tentu rumah pribadi dia kayak gitu. Rumah tetangganya juga bisa kan? Bisa juga. Bisa. Kan nggak ada yang tahu itu rumahnya siapa. Kalau nggak ada survei nggak ada yang tahu. Iya. Kalau rumah darah, rumah burung, Itu kan enggak sih, Mas? Pak Kupon. Tapi menurutku ada beberapa yang KIP-nya pas pengajuan tuh ditolak gara-gara ini loh, Mas. Kemarin ada terjadi pas pengajuan. Jadi kalau dia ngisi masalah kayak token listrik, Iya. Iya, iya. tapi token listriknya itu biayanya besar. Sedangkan di rumah dia tuh ada mesin buat usaha ini ya, Oh, orang tuanya. Usaha apa, Mas? Ya contohnya mungkin kalau mebel Ya mebel. mungkin bisa Mungkin. jadi. Kalau dititipin, kan dia bisa alasan gitu. Oh, ini titipan teman saya. Tapi kalau misalkan dia titipan, mungkin mendukungnya di tempatnya situ. Kan listrik di situ ya. Iya. Pasti mesinnya di situ. Iya, benar. Bekerjanya di situ juga. Iya benar. Otomatis yang nyeleksi KIPK itu melihat juga kan. Oh, berarti ini tempatnya emang bener di sini. Nah, sama satu lagi PR-nya itu bener nggak? Kita kan bisa cek dari Google Map atau banyak lah aplikasi-aplikasi Iya, yang iya. bisa ngecek titik koordinatnya itu pas apa enggak. Nah, tapi ada beberapa nggak loh gara-gara itu. Mungkin itu catatan buat ini aja sih, saran atau aspirasi dari kita buat UGM atau Yang ngurusin lah. Ya, yang ngurusin tentang KIP. Pihak berwenangnya. Tapi beberapa ada yang itu kok disurvei langsung dari cerita teman-temanku di kampus juga banyak yang datang ke rumah dari pihak UGM. Begitu. Iya. Oh, tapi beberapa langsung divonis aja sih. Kalau kayak anak PNS itu dapat KIP enggak?
nggak bisa. Harusnya Nggak bisa. Nggak, Kalau seharusnya nggak aparat bisa. negara, Seharusnya tetap nggak tetap bisa, harusnya tetap tapi nggak kok bisa. temanku ada yang tembus ya. Aduh, Itu tembusnya jalur apa ya? Nah, kurang tahu ya itu itu. Mas ya. Jalur langit apa jalur darat? Oh, ini nggak di UGM Mas. Di Nggak mana? mungkin lah UGM kayak gitu ya kan. Enggak. Masa tembus. Di mana Mas? Kampus daerah sebelah. Kampus sebelah. Sebelah itu kan banyak arti daerah sebelah. Iya kan banyak. Tapi nggak mungkin Karena negara gini. sebelah. Nah. Lo KIP kok. bener Masa juga. iya negara sebelah? Masa KMS? Kartu Malaysia sih. KMS. KI. KMP. KIP aja. Kartu Malaysia Pintar. Oke. Jadi kesimpulannya belum tentu rumah yang bagus, nilai bagus tuh layak dapat UKT tinggi ya teman-teman. Bisa jadi ada faktor lain, faktor X yang mungkin pada saat dulu waktu orang tuanya masih berjaya, masih punya rumah yang layak tersebut. Tapi mungkin sekarang keadaannya berbeda. Iya. Dan sebaliknya juga belum tentu juga yang rumahnya data-datanya diminimalisir seminimalisir mungkin kekayaannya layak untuk dapat KIP. Bisa jadi ya karena pemalsuan data untuk KIP itu bisa banget terjadi ya teman-teman. Itu tergantung kiokian gak sih ke pemalsuan gitu. Iya. Iya, tapi kalau sebagai ini ya, sebagai mahasiswa ya, mau hoki-hokian atau kayak gimana gitu, mungkin kalian ngerasa nggak sih kalau di kehidupan mahasiswa ini kita belajar tentang hidup gitu, Iya bener banget. ya kan? Bener banget. Masa kita Emang ngelihat selama ini mati Mas? nggak gitu, kan kita udah mulai dewasa nih, Iya. ya kan? Kita ngerti tahu dong tentang perekonomian, apalagi kalau melihat teman kita yang lagi kesusahan, sedangkan ada yang enak menikmatin dengan KIP-nya. Tuh. Sebenarnya kalau mau itu apa namanya curang-curang gitu atau gimana itu mungkin mikir 2 kali ya teman-teman ya. Karena itu juga integritas ya teman-teman. Wah, Jadi jelas. kita ini sebagai mahasiswa seharusnya kita tuh Menjaga integritas. jaga integritas. Kita sadar bahwa sebenarnya ini bukan hak kita, tapi kalau memang kita dapat seharusnya dan itu bukan hak kita ya sebaik mungkin untuk lebih ke dikembalikannya kepada pihak yang Lebih ke ngaku sih. iya lebih ngaku. Oke. Tapi susah ya mas. Susah. Tapi nggak Soalnya mungkin. uang ya. Soalnya enak. Iya. Jadi kalau ada kata-kata gini, awalnya saya coba-coba. Adem sana Mas, adem sana. Adem sana. Awalnya saya coba. Awalnya saya coba-coba. Kok enak. Besok saya coba lagi. Ketagihan. Ketagihan. Rupanya kena. Viral tuh. Yo. Oke, itu tadi teman-teman obrolan singkat kita dari Mas Uni Bersuara dengan tema atau judul UKT Mengganda Mahasiswa KIP Bergaya. Jadi, kesimpulan untuk hari ini yaitu diharapkan untuk teman-teman yang mendapatkan KIP untuk lebih bijak lagi dalam memanfaatkannya. Jangan dibuat untuk memenuhi kebutuhan tersier dan kalau mungkin teman-teman yang merasa sudah cukup dan tidak layak untuk mendapatkan KIP, ya lebih baik untuk cukup tahu sadar diri saja dan jangan sampai teman-teman ini untuk sengaja memalsukan data supaya agar keterima KIP dan mengambil kesempatan di tengah kesempitan, di tengah kesusahan teman-teman yang lain yang sulit mendapatkan UKT yang rendah. Oke? Oke. Oh, mungkin buat kita closing statement bareng-bareng, kita panggil aja teman-teman yang di bawah layar ya. Oke, boleh. Mungkin Mas Iza, Mas Farhan dengan Mbak Jia. Mbak bisa Jia. merapat ke sini. Iya. Oke. Halo dulu dong. Halo. Kenapa ya Han? Gak apa-apa ya. Tadi ada skandal dikit. Oh gitu ya. Oke, yuk. Oke. Mari kita tuntaskan oknum penyalahgunaan KIP. Hidup mahasiswa! Oke, mungkin dari aku mewakili teman-teman Mas Suni, aku selaku menerima manajemen isu opini pamit undur diri, sampai berjumpa pada podcast selanjutnya yang bertema asik lah, obrolan-obrolan santai. Oke. Dadah. Ya udah.